Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bersama aku Kania Dewi di channel YouTube aku Kania Dewi. Alhamdulillah untuk bulan ini saya bisa lagi untuk budgeting ya. Di bulan Agustus ini bisa budgeting lagi. Seperti biasa aku pakai seadanya aja ya, gambar-gambar seadanya gitu. Karena benar-benar ide ini tuh belum di kepala tuh sangat sulit gitu ya untuk dipikirkan. Jadi ya udahlah sebisanya aja gitu ya. Jadi aku hanya ngehias-hias dikit gitu ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya apa kabar untuk teman-teman semuanya? Untuk keuangannya di bulan Juli kemarin bagaimana? Kalau aku sendiri sih belum bisa mengevaluasi ya, karena masih banyak yang over budget terus karena keuangannya itu masih kesana kesini gitu ya. Jadi seperti kemarin kan sudah dibudgetkan untuk pos-pos tertentu, tapi ternyata aktualnya dipakai kesana dan kesini kayak gitu ya. Jadi tidak sesuai aktual. Jadi untuk bulan Juli ini aku enggak ngeevaluasi dulu sampai keuangan aku mulai stabil lagi ya teman-teman. Doakan. Nah, untuk dekorasinya aku ambil yang simple-simple aja ya teman-teman. Aku pakai yang simple-simple aja karena ide-ide yang ada di kepala sedang menghilang gitu ya. Jadi aku pakai yang sederhana aja, pakai stiker-stiker kayak gini ya, seperti biasa gitu. Karena sekarang udah lebih mudah ya teman-teman. Udah banyak yang jual stiker yang murah gitu ya, dan banyak juga. Jadi aku manfaatin stiker yang ada di rumah aja gitu ya. Nih, bagaimana untuk keuangan bunda-bunda dan teman-teman semuanya? Apakah sudah mulai stabil atau bahkan udah lebih dari stabil, atau masih kayak aku kayak gini? Jadi masih terombang-ambing keuangannya atau belum stabil, belum benar-benar stabil gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa stabil lagi ya teman-teman, dan bisa berubah dengan budgeting ini, amin. Saya juga udah setahunan ya nggak bikin budgeting kayak gini karena fokus dagang gitu ya, lebih fokus ke berdagang. Oke, lanjut ya ke ini. Aku mulai membuat listnya ya. Dan sebenarnya ini sih aku udah bikin terpisah untuk budgetingnya. Jadi di kertas terpisah, terus nanti aku mau tempelin di sini. Tapi sebelumnya aku hias dulu kayak gini ya untuk judul atasnya gitu ya. Nah, ini nih yang aku maksud, itu udah aku buat di kertas kayak gini. Jadi si budgetnya itu udah aku buatin gitu. Nah, ini ternyata kertas yang aku buat kegedean ya, jadi aku gunting lagi supaya bisa ditempel di bindernya. Karena kan ini bindernya itu nggak ada garis atau dotnya gitu ya, jadi polos HPS gitu ya, jadi kertas HPS gitu. Jadi aku tuh ngegaris-garisnya agak susah, jadi aku buat budgetingnya di beda buku aja gitu ya, atau di beda kertas aja. Nah, ini juga seperti biasa aku hias pakai stiker-stiker gitu ya. Nah, ini kayak gini. Ini aku ada beberapa yang akan aku highlight, yaitu karena yang warna merah ini totalan dari beberapa pos gitu ya. Totalan dari beberapa pos. Misalkan untuk kebutuhan anak, untuk kebutuhan sehari-hari, sama untuk kebutuhan yang pembayarannya melalui online gitu. Jadi aku pisah-pisah gitu ya teman-teman. Nah, ini yang aku highlight kuning itu untuk yang aku bayar melalui transfer gitu ya. Ini seperti SPP anak, ini aku bayarnya nanti via transfer. Untuk listrik aku pakai marketplace, kuota juga sama aku pakai marketplace ya untuk isinya gitu. Untuk transaksinya seperti itu nih, aku tandain yang highlight kuning itu yang transfer, dan nanti yang nggak ada highlightnya itu cash ya, jadi online payment. Kalau yang lainnya aku pakai cashless ya, pakai cash gitu. Oh iya, maaf teman-teman, aku tuh uploadnya selalu telat ya, karena ini sebenarnya aku buat
tag videonya itu di awal bulan. Cuma ya gitu, aku tuh ngumpulin niat buat editingnya itu bener-bener harus sekarang itu bener-bener aku tuh banyak terinspirasi gitu ya. Udah lihat-lihat lagi konten menabung, budgeting gitu ya. Tapi tetap untuk editingnya itu harus nunggu mood dulu gitu ya teman-teman. Aku harus nunggu mood baik dulu. Nah oke, langsung aja ke sini ya. Langsung ke pembahasan budgeting di video aku dulu. Nah ini aku udah siapin dulu uang. Ini tuh aku suka siapin uang tuh pas gitu ya. Tapi ternyata pas di tag video itu kadang aku tuh kelebihan 100 gitu ya untuk hitungannya tuh. Nah jadi teman-teman ya, sebelumnya jadi budgeting sekarang ini aku budgeting khusus kebutuhan aja ya. Jadi untuk income, untuk pemasukan itu aku nggak akan masukin ke sini gitu ya. Itu biarlah aku dan suami yang tahu gitu ya untuk income-nya. Jadi yang aku tag di kebutuhan ini tuh adalah kebutuhan yang budget yang dibutuhkan aja gitu. Budget yang dibutuhkan. Misal kayak kebutuhan anak, kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Jadi tapi kadang juga aku suka show up untuk misalkan kayak cicilan atau apa, itu nanti aku masukinnya ke kebutuhan wajib gitu ya teman-teman. Jadi aku masukin ke pos kebutuhan wajib, misalnya untuk yang ngasuh anak aku, untuk karena sekarang aku punya cicilan juga ya, jadi aku masukin ke kebutuhan wajib gitu. Jadi itu wajib dikeluarkan setiap bulan kayak gitu ya teman-teman. Tapi aku totalin kayak gitu, karena kan setiap kebutuhan orang itu beda-beda ya teman-teman. Jadi kalau semoga video aku bermanfaat, ambil yang baiknya aja teman-teman ya. Siapa tahu ada bagian-bagian video aku atau bagian cara budgeting aku yang menginspirasi teman-teman semua ya, kayak gitu. Kadang kan kalau aku nonton ada yang income dimasukin gitu ya, karena aku mungkin sekarang nggak ingin show up terlalu di show semua, jadi aku budget sesuai kebutuhannya aja gitu. Jadi kenapa uangnya sekarang suka dipas-pasin gitu ya, semoga teman-teman mengerti. Oke, ini aku pilih binder yang budgeting. Oke, by the way itu aku itu bikin gantungannya sendiri ya teman-teman. Aku bikin gantungan sendiri. Jadi binder-bindernya udah ada khusus itunya ya. Nah, kayak ini kan binder budgeting, ada yang binder education. Itu tuh edukasi tuh kayak sinking fund ya, sinking fund tuh untuk Idul Fitri, sinking fund juga untuk pregnant atau kehamilan juga. Itu sinking fund ya, karena alhamdulillah sekarang aku lagi mengandung anak kedua ya. Mudah-mudahan tabungannya bisa terkumpul banyak untuk persiapan lahiran nanti, amin. Oke, balik lagi ke kebutuhan ini ya. Nah ini aku masukin untuk tabungan dan kebutuhan anak ya. Tabungan dan kebutuhan anak. Nah ini per 26, berarti kan sekarang 26 hari ya untuk untuk masuk sekolahnya. Karena anak aku sekarang sekolahnya itu full 6 hari gitu ya, full seminggu, jadi liburnya hanya di tanggal merah. Nah jadi untuk tabungannya itu 20.000 per hari dikali 26, dan untuk bekal sekolahnya 10.000 per hari dikali 26 ya, 26. Karena kalau libur aku pakai budget yang lain gitu ya, tapi kadang aku juga full budgetin untuk jajan seminggu gitu, untuk sebulan sorry. Lanjut, ini ada groceries, aku masukin 100.000 ya. Untuk groceries ini aku itu khusus untuk kayak sabun cuci piring, sabun cuci baju kayak gitu ya, kayak sabun mandi ya, intinya mah untuk kebersihan gitu ya. Untuk groceries ini tuh tidak termasuk kebutuhan buat masak-masak. Nah kalau misalkan buat masak itu aku masuk ke budget food atau belanja mingguan ini. Jadi belanja mingguan ini tuh untuk khusus untuk makan. Misalkan mau beli telur, nah ini masuknya ke sini kayak gitu. Beras masuknya ke sini juga gitu ya. Tapi aku rencana tuh pengen dipisah ya, untuk beras itu pengen dipisah.
Tapi ya gimana nanti aja ya teman-teman. Mudah-mudahan di bulan ini juga aku bisa untuk ngatur keuangannya. Kadang suka minus gitu ya teman-teman. Lanjut, di sini ada bakal ayah. Karena suami sekarang jadwalnya normal ya, jadi gak masuk terus karena setiap tanggal merah pasti libur gitu ya, sama kayak sekolah anak aku. Jadi aku budgetinnya sesuai aja, sesuai hari masuknya aja, sebanyak 26 hari, itu 15.000 per harinya ya. Untuk aku sama suami itu untuk makan siang di pabrik ya, untuk makan siang di tempat kerja gitu. Aku juga sama, kalau aku sih sekarang dikurangin untuk hari Sabtunya khusus bulan ini karena budgetnya ada budget untuk ke Bandung, jadi aku bener pangkasin semua dari budget harian ya. Nah yang ini yang aku itu dikurangin hari Sabtu, karena hari Sabtu itu aku setengah hari, suami juga sebenarnya setengah hari, cuma buat jaga-jaga aja gitu, kadang suka full gitu, jadi aku fullkan 26 hari, kalau aku jadi 23 hari ya kalau gak salah. Nah ini untuk transportasi aku budgetkan 150.000 satu bulan ya. Jadi per minggunya itu 30.000. Yang 30-nya lagi itu untuk minggu kelima, kan untuk sisaan minggu. Maaf. Untuk sisaan minggu atau untuk kayak ongkos gitu ya. Kalau aku misalkan kalau suami belum pulang, aku pulangnya pakai angkutan umum gitu. Nah di sini ada gas dan galon, aku budgetkan juga 100.000. Sebenarnya sih aku beli galon itu jarang ya teman-teman. Sekarang sebulan aja masih banyak gitu karena jarang masak ya, karena aku beli. Terus untuk galon sih, nah ini paling habisnya bakalan ada di galon, apalagi sekarang aku banyak minum, terus kan suami anak juga bakal minum tiap hari gitu ya untuk sekolah. Terus si kuota, nah ini enggak ya, ini aku bekas budgeting dulu pas zaman anak aku masih kecil ya, masih ada diapers, masih ada susu kayak gitu. Nah ini aku ada kekeliruan ya, aku jadi budget ulang. Kenapa bisa lebih? Ternyata ini aku masukin masukin uangnya itu kelebihan 100.000 gitu. Nah ini masih ada sisa 100.000. Ini sepertinya aku masukin ke emergensi aja, karena kalau gak salah tadi emergensi belum dibudgetin ya, jadi aku masukin ke emergensi aja. Jadi untuk jaga-jaga, uang ini tuh untuk jaga-jaga aja ya teman-teman. Jadi aku masukin ke pos emergensi. Terus untuk kebutuhan aku ke Bandung itu 400.000 aku simpan di ATM. Nah, ini aku masukin ke biaya tidak terduga. Nah alhamdulillah ya, masih bisa budgeting gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua ya, amin. Dan mohon maaf sebelumnya, aku tidak ada maksud ria atau pamer apapun ya teman-teman, tapi ini aku hanya ingin mendokumentasikan catatan keuangan saya, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman semua gitu ya. Bagi yang nonton yang belum pernah budgeting, semoga terinspirasi dengan video aku gitu ya, karena benar-benar membantu gitu ya. Emang budgeting pertama, kedua, ketiga, bahkan aku aja yang udah beberapa tahun gitu ya, adalah 2 tahunan gitu ya budgeting, tapi ya masih belum stabil sampai sekarang gitu ya teman-teman, karena tidak konsisten. Tapi mudah-mudahan kedepannya aku konsisten agar bisa mengatur keuangannya itu lebih terperinci dan bisa menahan gitu ya, bisa menahan untuk tidak mengeluarkan hal-hal yang tidak dibutuhkan kayak gitu ya, amin. Oke teman-teman, ini videonya udah mau sampai di penghujung video, dan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan bahagia selalu, amin. Berkah untuk hidupnya dan umurnya ya, amin. Assalamualaikum.